Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa kembali dalam pelajaran tentang firman Tuhan. Bagaimana kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya adalah arti mezbah Abraham. Saya percaya kesuksesan Abraham ditentukan bukan karena dia pintar. Kesuksesan Abraham bukan karena dia hebat berperang. Tetapi setelah saya mempelajari, salah satu kunci kemenangan Abraham adalah dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia ada, kemanapun Abraham pergi, baik ke kota A, ke kota B, kemanapun Abraham pergi, di situ nama Tuhan dipermuliakan, di situ nama Tuhan ditinggikan, di situ Abraham membangun mezbah. Saya mempelajari apa arti mezbah Abraham. Hari ini kita akan mempelajari, saya akan sharingkan ada 4 arti mezbah Abraham. Ternyata bukan nama tempat di mana Abraham mempersembahkan mezbah. Ternyata bukan sembarang nama, tapi ada artinya yang secara luar biasa. Sebelumnya kita akan pelajari apa yang terjadi ketika mezbah dibangun. Dengar baik, ketika mezbah dibangun, yang pertama ada daging atau keegoisan yang dibakar. Ketika mezbah dibangun, ketika mezbah didirikan, yang pertama ada daging, ada keegoisan yang harusnya dibakar. Ketika kita mempersembahkan korban bagi Tuhan, harusnya keegoisan kita sudah mati. Harusnya kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tetapi mementingkan kepentingannya Allah. Yang kedua, apa yang terjadi ketika mezbah dibangun? Ketika mezbah dibangun, yang kedua adalah ada darah yang dicurahkan. Ada kehidupan yang dicurahkan. Ada kehidupan yang diberikan secara khusus bagi Allah. Secara khusus bagi Tuhan. Artinya apa? Yang kedua ada darah yang dikorbankan. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika mezbah didirikan? Yang ketiga ada api, ada pemurnian yang digunakan untuk membakar korban. Kadang-kala Tuhan ingin lihat sampai di mana kemurnian hati kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sampai di mana kemurnian hati kita dalam mempersembahkan korban. Sampai di mana kemurnian kita dalam mengikut Tuhan. Yang keempat, apa arti mezbah? Arti mezbah yang keempat adalah setiap kali mezbah dibangun, ada puji-pujian, ada asap. Ada pujian penyembahan yang naik menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita juga menjadi seperti asap yang menyenangkan hati Tuhan. Yang baunya bau harum, yang baunya menyukakan akan hatinya Allah. Itulah 4 arti mezbah. Hari ini kita akan belajar di mana saja Abraham membuka mezbah, di kota apa saja Abraham membuka mezbah, dan apa arti mezbah Abraham. Yang pertama, 4 arti mezbah Abraham. Yang pertama, kita akan buka dari kitab Kejadian, pasal yang ke-12, ayat yang ke-6. Kitab Kejadian, pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Saya akan bacakan secara pelan-pelan. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saya tertarik mempelajari tentang mezbah Abraham ini. Kenapa Abraham mempersembahkan mezbah di beberapa tempat secara khusus? Dan saya hitung ada 4 mezbah yang Abraham dirikan. Yang pertama, mezbah yang Abraham dirikan adalah ada di Sikem, dekat More. Kita akan pelajari apa itu Sikem, apa itu More. Yang pertama, mezbah Abraham didirikan dekat Sikem. Sikem adalah sebuah tanggung jawab. Sikem berarti tanggung jawab atau beban yang diberikan kepada pundak Abraham. Sikem berarti ada tanggung jawab. Tetapi bukan sekedar tanggung jawab. More, tadi kalau kita baca di dekat pohon terbantin di More. More itu berarti seorang guru. Betul, memang Abraham itu disuruh Allah untuk keluar dari negerinya, dari sana keluarganya. Karena apa? Tuhan taruh satu beban dalam hidup Abraham untuk keluar dari tempatnya. Dan beban itu Tuhan gak taruh sembarangan. Karena Tuhan juga menjadi seorang guru bagi Abraham. Menjadi penuntun bagi Abraham. Artinya yang pertama adalah, mezbah pertama Abraham adalah di Sikem dekat More. Berarti ada tanggung jawab. Tetapi juga ada Tuhan. Ada guru yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Dengar baik. Ketika hari-hari ini mungkin ada tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Ingat, cari Tuhan karena dialah guru agung kita.
Apa yang hari-hari ini sedang dibebankan pada kita? Pekerjaan mungkin yang sedang menumpuk begitu besarnya. Pekerjaan yang mungkin sedang menumpuk begitu hebatnya. Mungkin masalah-masalah rumah tangga. Mungkin hal-hal lain yang saya tidak ketahui. Tapi dengar baik, Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Tuhan Sang Guru yang maha agung. Tuhan siap Tuhan izinkan tanggung jawab ada dalam hidup kita. Tuhan izinkan tanggung jawab ada dalam bahu kita. Tuhan izinkan Allah tanggung jawab ada dalam pundak kita. Tetapi Tuhan juga siap menolong kita. Karena dia adalah seorang guru agung. Yang pertama, ada tanggung jawab, tetapi juga ada guru agung yang siap menolong kita. Yang kedua, di mana Abraham mempersembahkan mezbah dan apa artinya? Arti yang pertama tadi ada tanggung jawab, tetapi juga dia ada guru agung. Yang kedua, mezbah yang Abraham dirikan itu ada dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Kemudian ia pindah, Abraham pindah dari Sikem, dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ingat, ada dua kota lagi disebutkan dalam ayat ini. Ada Betel, ada Ai. Lalu Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ada dua kota lagi yang Abraham sebutkan dalam ayat ini. Yang firman Tuhan katakan dalam ayat ini. Kota yang pertama adalah Betel. Yang kedua adalah Ai. Apa itu Betel? Betel bicara tentang rumah Tuhan. Betel bicara tentang kediamannya Allah. Betel bicara tentang tempat di mana Allah ada. Tetapi bicara Ai berarti reruntuhan. Kadang-kala saudara ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, fitnah ada begitu kencangnya. Gosip-gosip menerpa kita begitu derasnya. Memang ada banyak orang bilang begini. Zaman dulu orang sering katakan seperti ini. Kalau yang namanya pendeta kadang-kala serba salah. Pendeta gemuk dibilang kurang puasa. Pendeta kurus dibilang kurang berkat. Pendeta pakai baju seperti ini dibilangin kurang apa, kurang terus gitu. Gosip banyak, fitnah banyak. Kadang-kala kita lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, kita sudah tolong orang secara benar, disalah artikan juga. Kadang-kala kita melayani Tuhan, tapi orang-orang suka bilang gini, cuma cari keuntungan, cuma cari nama, cuma cari muka gitu. Dengar baik, ada rumah Tuhan, tetapi ada juga ada reruntuhan. Kadang ada orang-orang yang ingin menghancurkan kita. Kadang ada orang-orang yang ingin menghancurkan setiap pelayanan kita. Sadar nggak sadar, kadang-kala teman pelayanan kita diizinkan, kadang-kala teman pelayanan kita dipakai iblis untuk mencoba mendongkrak pelayanan kita, menghancurkan pelayanan kita. Tapi dengar baik, tetaplah cari Tuhan. Tetaplah ada di Betel. Tetaplah ada di rumah Tuhan. Tetaplah layani Tuhan. Tetaplah bangun hubungan intim sama Tuhan. Tetaplah cari kebenaran firman Tuhan. Reruntuhan pasti ada. Kita tidak akan pernah bisa terhindar dari orang-orang yang suka iri. Kita tidak bisa terhindar dari orang yang suka fitnah. Kita tidak akan pernah terhindar dari orang-orang yang suka menyebarkan hoaks. Tapi tetaplah cari Tuhan. Arti ayat ini bicara tentang Betel dan Ai. Betel bicara tentang rumah Tuhan dan Ai bicara tentang reruntuhan. Ada orang yang ingin bangun rumah Tuhan, tapi ada juga orang-orang yang kadang dipakai iblis untuk menghancurkannya. Tapi mari hari ini saudara-saudara sekalian, kita tetap cari Tuhan. Mezbah kedua yang dibangun oleh Abraham ada di kota Betel dan di antara Ai. Yang ketiga yang akan kita pelajari, mezbah ketiga Abraham itu ada di ayat Kejadian pasal 13 ayat yang ke-18. Kejadian 13 ayat 18. Bunyinya demikian. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lagi-lagi kita mendapatkan dua nama tempat, dua nama kota. Yang pertama Mamre, yang kedua Hebron. Dan firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ada dua tempat lagi yang dinyatakan oleh ayat ini. Lagi-lagi ada mezbah yang didirikan oleh Abraham. Ini adalah mezbah ketiga. Dan lagi-lagi ada dua tempat yang disebutkan dalam ayat. Dalam satu ayat ini. Yang pertama di ayat ini dikatakan di Mamre. Yang kedua di Hebron. Kita akan pelajari apa arti Mamre.
Mamre itu artinya mengangkat diri sendiri untuk memberontak. Yang kedua, Hebron bicara persekutuan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ada orang yang kadang-kala dipakai iblis untuk bikin persekutuan yang nggak benar. Bikin persekongkolan yang nggak benar. Dengar baik, perlu kita sadari bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri oleh iblis? Yang dicuri oleh iblis adalah hati yang penuh damai sejahtera. Apa yang dicuri oleh iblis? Persatuan. Apa yang dicuri oleh iblis? Kesatuan hati tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus. Apa yang dihancurkan? Apa yang dibunuh oleh iblis? Oleh si pencuri ini. Yang dibunuh adalah persaudaraan kita. Karakter kita. Hati kita coba dibunuh. Pikiran kita coba dibunuh. Mungkin mereka nggak membunuh kita secara fisik. Tapi ada banyak perkataan-perkataan mereka yang kadang-kala seperti membunuh kita. Yang berikutnya adalah yang dilakukan oleh pencuri adalah membinasakan. Iblis sangat senang ketika kita kecewa, kita tinggalkan Tuhan, jangan melayani lagi, nggak usah gereja lagi. Iblis sangat senang sekali itu. Tapi saya mau katakan begini, ketika bicara di Mamre, bukan cuma Mamre, ayat ini katakan, tetapi juga ada Hebron. Hebron bicara tentang persekutuan. Hebron bicara tentang kesatuan. Hebron bicara tentang teamwork. Hebron bicara tentang ada kesatuan tubuh Kristus. Saudara dengar baik. Ketika kita bersatu, berkat pasti tercurah. Amin. Seperti firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak yang di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, yang mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memberitakan agar berkat-berkatnya tercurah bagi orang-orang yang hidup damai, hidup rukun bersama. Kita nggak perlu minta-minta berkat lagi. Tetapi ketika kita hidup rukun bersama, Allah yang akan perintahkan berkat untuk menghampiri kita. Mamre, ada orang-orang yang suka menghancurkan. Ada orang-orang yang dipakai iblis untuk menjadi pencuri, pembunuh, membinasakan. Tapi ingat, ada Hebron, ada persatuan. Ketika kita bersatu, tidak akan pernah ada yang bisa melawan kita. Ketika kita bersatu, ada berkat tercurah dalam hidup kita. Saudara perhatikan ya, ketika burung-burung berterbang sendiri, ada satu survei menyatakan jika burung terbang sendirian, dia misalkan mencapai 1 jam bisa mencapai 100 km. Misalkan satu ekor burung terbang sendirian bisa terbang mencapai 100 km per jam. Misalkan. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi kalau burung terbang sama-sama? Jika burung terbang sama-sama, yang terjadi survei ini katakan burung akan mencapai 71% lebih jauh dibandingkan jika terbang sendiri. Artinya apa? Jika kita bersama-sama, kita akan jadi tambah kuat. Kita akan lebih mudah mencapai tujuan kita. Kita akan lebih cepat dalam mencapai visi-visi kita. Untuk itu, mari kita belajar berkumpul dengan orang-orang yang benar. Dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 katakan begini. Jangan duduk dalam kumpulan orang fasik. Jangan diri dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk dalam kumpulan orang-orang yang suka mengadakan persekongkolan. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita belajar duduk. Belajar ada dalam persekutuan orang-orang benar. Jangan izinkan iblis memakai hidupmu untuk menghancurkan persatuan. Tapi izinkan Tuhan memakai hidupmu untuk mempersatukan tubuh-tubuh Kristus yang terpecah. Dengar baik. Saatnya kita bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mezbah harus kita bangun di Hebron. Inilah mezbah yang Abraham ajarkan. Mezbah yang ketiga. Mezbah yang keempat berarti, mari kita baca mezbah yang terakhir. Mezbah yang dibangun oleh Abraham. Mezbah yang keempat. Ayat 22, pasal yang ke-22, ayat 2 dan ayat 9. Kejadian pasal 22, ayat 2 dan 9. Mezbah keempat yang dibangun oleh Abraham. Firman Tuhan katakan begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, ayat 9. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusun nyala kayu, diikat nyala Ishak anaknya itu, dan diletakkannya lah mezbah itu di atas kayu api. Mezbah yang keempat, mezbah yang terakhir yang dibangun Abraham ada di kota Moria, ada di Gunung Moria. Bicara Gunung Moria adalah berarti dilihat oleh Jehovah. Dilihat oleh Allah, dilihat oleh Tuhan sendiri. Artinya apa? Mari kita jadi pelayan Tuhan. Bukan untuk cari muka, bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk memperkaya diri. Tetapi layani Tuhan. Bangun mezbah hidup kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya Tuhan melihat dan memberkati hidup kita. Supaya Tuhan melihat dan menerima setiap persembahan-persembahan kita di atas mezbah itu. Hari ini saudara, firman Tuhan katakan, mari kita bangun mezbah, tapi dengan tujuan yang benar. Supaya apa? Supaya kita semakin disatukan dengan tubuh Kristus. Supaya kita masing-masing tubuh Kristus semakin disatukan. Supaya kita pribadi demi pribadi disatukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi juga mari kita memandang hanya kepada Jehovah. Mari kita memandang hanya kepada Allah sendiri. Dan bukan cuma itu. Sekalipun tantangan ada, mari tetap bangun pelayanan kita. Bangun hidup takut akan Tuhan. Tetap cari Tuhan di battle. Dan yang tadi pertama, ayat yang pertama katakan begini. Bicara mezbah adalah bicara tentang tantangan pasti ada, tanggung jawab pasti ada. Tetapi ingat kita punya guru. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang 4 mezbah ini. Hari ini kita belajar tentang 4 mezbah yang dibangun oleh Abraham. Firman Tuhan katakan, mari apa yang kita kerjakan biar hanya dinilai oleh Jehovah. Biar hanya dinilai oleh Allah sendiri. Jangan cari muka karena Tuhan tahu, Tuhan melihat hati. Siapa kita? Tuhan tahu siapa kita sesungguhnya. Siapa kita sesungguhnya. Dan bangunlah mezbah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangunlah mezbah dimanapun kita ada. Di kantor saudara, di rumah tangga saudara, di mana Tuhan tempatkan saudara. Mari kita bangun mezbah. Mezbah bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Mezbah bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mezbah bicara tentang korban yang dibakar. Tentang keegoisan yang dibakar. Jangan jadi orang yang egois lagi. Tetapi jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bakar habis. Biarlah asap itu menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah asap itu didapati oleh Tuhan. Berbau harum. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Dan kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Ketika kita membangun mezbah. Ketika kita setia. Ketika kita tetap mata dan hati kita terarah kepada Sang Jehovah itu sendiri. Ketika Allah kita jadi tujuan utama pelayanan kita. Ketika Allah kita jadi tujuan utama hati kita. Ketika Allah kita jadi tujuan utama mezbah kita. Bukan yang lain. Saya percaya ketika ini kita kerjakan. Allah akan memakai hidup kita lebih heran lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami belajar tentang mezbah Tuhan. Mezbah Abraham. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Tuhan topang kami Tuhan. Biarlah dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kami boleh membangun mezbah. Kami boleh membangun hubungan kami dengan Tuhan. Dan biarlah hidup kami, mata kami, hati kami hanya tertuju oleh Jehovah. Hanya tertuju kepada Jehovah. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.